Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 8. Hari ini kita seperti biasa akan belajar IPA. Sebetulnya karena materi matematika itu sudah habis mungkin ya. Jadi kita coba selesaikan materi IPA terlebih dahulu. Jadi untuk optik ada 3 pertemuan. Dan ini adalah pertemuan terakhir. Jadi seperti di cover ini. Jadi fungsi optik itu sangat esensial sekali ya di dalam kehidupan kita. Bahkan alat-alat canggih seperti handphone ataupun drone, di gambar ini drone itu menggunakan prinsip kerja optik. Nah, sehingga drone ini dapat melihat benda-benda yang berada di maksudnya dapat melihat benda dari ketinggian, karena drone ini kan terbang seperti pesawat awak gitu kalau yang besarnya, dan dia dilengkapi dengan kamera yang berprinsip kerja optik. Nah, untuk hari ini kita akan membahas beberapa tema. Yang pertama itu lensa cekung, mata, khususnya mata manusia, dan alat optik. Nah, untuk lensa cekung sendiri, jadi nih apa teman kelasmu memakai kacamata? Banyak ya yang menggunakan kacamata. Ada yang minus, mungkin kebanyakan, ada yang plus. Nah, apa bedanya minus? Nah, kalau minus itu berarti lensa yang digunakan itu adalah lensa negatif atau lensa cekung. Kalau plus misalkan kebanyakan orang tua yang sudah matanya kurang bekerja dengan baik itu banyak memakai kacamata plus. Nah, kemudian bentuk lensa cekung ada 3 macam seperti cembung. Kemarin ada 3 macam juga, ada bikonkav atau cekung-cekung, kemudian flan konkav atau datar cekung, konkav, konveks konkav atau cekung cembung ya. Nah, kemudian aplikasi lensa cekung ini dalam kesehari-harian ada kacamata rabun jauh, nah, atau kacamata minus. Mungkin suka banyak yang bertanya, kamu minus berapa? Saya minus 2,5 misalkan. Nah, itu 2,5 itu artinya apa? Nah, nanti kita akan bahas di bagian mata. Nah, kemudian lensa okuler pada mikroskop. Lensa okuler itu adalah lensa yang dekat dengan mata pengamat. Nah, kalau lensa yang dekat dengan objek itu namanya lensa objektif. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ini lukisan bayangan pada lensa cekung. Jadi di sini kita taruh benda. Nah, ini di sini ada ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3. Kita taruh di ruangan 3 ini. Di belakang 2F1. Nah, kita taruh di ruangan 3, ternyata bayangannya itu ada di ruang 4. Nah, bayangan ada di ruang 4 ya, di sini di depan lensa cekung ya. Nah, kemudian jika ditaruh di ruangan 2, ternyata bayangan juga ada di ruangan 4. Nah, ada di ruangan 4. Dan ketika ditaruh di ruangan 1, ternyata benda ada di ruangan 4. Dan jadi kalau ini 1, 2, 3, 4 ya. Ini yang di bawah ini ruangan 1, 2, 3, 4. Yang di atas ini semuanya kalau di depan lensa ini ruangan 4 ya. Nah, sehingga di sini sifat bayangannya itu selalu berada di ruangan 4. Nah, ini bayangannya selalu berada di ruangan 4. Ruangan di depan F1. Nah, di depan lensa cekung. Lensa cekung. Kemudian bayangannya selalu maya dan diperkecil. Lihat, ini bendanya segini, kemudian jadi kecil, kemudian jadi kecil, dan jadi kecil juga. Jadi semakin jauh jarak benda dengan cermin, semakin kecil. Semakin kecil bayangan yang dihasilkan, dan semakin dekat ke lensa, semakin besar bayangan yang dihasilkan. Nah, sama tegak dan di ruangan pertama ya. Nah, kemudian ini untuk persamaan lensa cekung, tidak ada yang baru di dalam persamaannya, sama dengan
lensa cembung. Hanya saja di sini sama seperti lensa cembung, nilai F dan R pada lensa selalu negatif ya. Jadi hati-hati, nilai F dan R-nya selalu negatif ya. Nah, kemudian kita ada contoh soal di sini. Sebuah tongkat berdiri di depan lensa cekung pada jarak 40 cm. Ada tongkat di depan lensa cekung, jaraknya itu 40 cm. Ini S-nya ya. Apabila bayangan tersebut terbentuk pada jarak 25 cm di depan lensa, maka hitunglah kekuatan lensa. Nah, kalau di depan lensa itu minus ya, S aksennya itu. Nah, sehingga jarak benda atau S sama dengan 40 cm di sini. Kemudian jarak bayangan S aksen minus 25 cm karena berada di depan lensa. Nah, kemudian S aksen minus karena di depan lensa ya tadi ya. Nah, kemudian mencari bayangannya sama. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. 1 per F karena di sini yang dicarikan kekuatan lensa. Nah, kalau untuk mencari kekuatan lensa kita harus mencari dulu jarak fokusnya atau F ini ya. 1 per F sama dengan 1 per 40 ditambah 1 per minus 25 ya. Tadi minus karena berada di depan lensa. Kemudian kita samakan penyebutnya 200 yang ini 5, yang ini karena minus ya jadi minus 8 per 200. 1 per F sama dengan minus 3 per 200. F sama dengan minus 200 per 3 sehingga F sama dengan minus 66,68 cm. F minus 0,67 meter. Nah, kalau untuk mencari kekuatan lensa, ini harus dirubah dulu ke dalam meter. Tapi Ananda juga bisa menggunakan sentimeter, tapi yang satunya ini dikali 100. Jadi 100 per 66,68. Tapi kalau mau 1 per itu harus dirubah jadi meter dulu. Berarti 1 per minus 0,67. Jadi kekuatan lensanya itu minus 1,5 dioptri. Nah, kenapa di sini ada minus? Karena kan dia menggunakan lensa cekung. Nah, kalau plus dia pasti lensa cembung ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini mata, bagian mata. Jadi mata, semua alat yang memanfaatkan lensa disebut alat optik. Jadi seperti mata juga sebetulnya adalah alat optik karena ada lensanya. Tapi mata adalah alat optik yang sudah ada sejak lahir ya, atau bio ya. Kemudian bagian mata yang berfungsi sebagai alat optik adalah lensa mata, lensanya. Kemudian daya akomodasi. Jadi ada di dalam penglihatan itu ada namanya daya akomodasi. Jadi daya akomodasi itu adalah kemampuan mata untuk mencembung dan memipih. Nah, kalau mencembung bagaimana, memipih bagaimana sehingga sesuai dengan jarak benda. Jadi misalkan jarak benda jauh, nah mata apa memipih apa mencembung. Nah, kalau jarak dekat bagaimana? Nah, kemudian adalah jarak terdekat mata agar terlihat dengan jelas disebut punctum proximum atau PP. Nah, ini nanti akan dipakai dalam soal-soal ya. Adalah 25 cm. Jadi mata normal manusia itu mampu melihat dengan jelas itu pada jarak 25 cm. Nah, kalau misalkan ingin lebih jauh melihat benda dengan jelas, ya menggunakan alat optik buatan seperti misalkan lensa buatan atau kacamata atau kaca pembesar misalkan, atau kaca pembesar untuk yang benda dekat misalkan teropong atau teropong itu ada teropong bumi atau teleskop, teropong bumi atau teropong, ada teropong bintang atau teleskop. Nah, itu ya. Nah, kemudian ini ada bagian-bagian mata. Di sini ada kornea, iris, pupil, aqueous rumor, lensa. Ini lensa, salah satu bagian yang penting yang bekerja sebagai alat optik. Ini lensa atau aqueous rumor, sklera, koroid, retina, dan sebagainya. Nah, fungsi-fungsinya apa di sini? Kornea sebagai tempat masuknya cahaya pertama kali. Jadi di sini ini, nah kornea. Nah, ini untuk
masuknya sinar cahaya pertama kali masuk ke kornea dulu. Kemudian ada pupil, nah tempat lewatnya cahaya ke dalam mata. Kemudian pupil berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Jadi tidak semua setelah masuk kornea itu tidak semua cahaya bisa masuk karena disaring dulu oleh pupil sehingga mata tidak sakit ya. Nah, kemudian ada iris. Nah, inilah yang berperan memberi warna pada mata. Nah, iris di sini yang memberi warna pada mata, warnanya biru atau warnanya pink dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada retina di sini, selaput jara berfungsi untuk menangkap bayangan benda. Di sini ada retina. Nah, retina atau selaput jara ya. Di sini untuk menangkap bayangan benda. Nah, kemudian di sini lensa. Nah, lensa yang berperan sebagai alat optiknya untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Seperti halnya kamera kan, kalau kamera mau memfokuskan diputar. Nah, di sini lensa mata juga berfungsi untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya agar bayangan itu dapat terlihat gitu. Kemudian ada saraf optik berfungsi untuk meneruskan informasi visual benda yang diterima retina. Ada koroid untuk penyuplai oksigen dan nutrisi. Kemudian ada titik buta atau blank spot, ini yang berfungsi untuk meneruskan dan membelokkan berkas saraf menuju otak. Nah, di sini ada lensa, tadi kornea, kemudian pupil ya. Sini berturut-turut masuk sampai ke lensa. Nah, kemudian ada beberapa penyakit mata. Jadi yang paling umum itu ada 3. Yang pertama hipermetropi atau rabun dekat. Nah, ini jadi kita tidak dapat melihat benda pada jarak kurang dari 25 cm. Misalkan kebanyakan kita nggak bisa melihat benda dekat. Misalkan ada orang yang nggak bisa melihat benda dekat tapi melihat benda jauh bisa. Nah, dia mengalami rabun dekat. Nah, bagaimana cara menolongnya adalah dengan memberi kacamata lensa cembung. Nah, kemudian ada miopi atau rabun jauh. Nah, dia tidak dapat melihat benda jauh. Nah, jadi dekat hanya sampai 25 cm biasanya atau lebih. Tapi tidak bisa melihat benda jauh. Misalkan seperti Bapak minus 2,5 dioptri. Jadi Bapak kalau melihat papan tulis itu tidak bisa tanpa bantuan kacamata. Melihat pohon, daun pohon itu tidak bisa, tulisan di reklame itu tidak bisa karena menderita rabun jauh. Nah, rabun jauh tuh banyak orang karena mungkin sekarang orang sering melihat handphone, terus kemudian sering menggunakan komputer atau berbagai problem lainnya yang menyebabkan kita bisa rabun jauh. Untuk menjaga kesehatan mata biasanya kita disarankan banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin A agar seperti wortel agar matanya sehat ya. Kemudian juga jangan terlalu memaksakan kerja terlalu di depan layar. Jadi harus istirahat yang cukup agar mata bisa tetap sehat. Nah, kemudian presbiopi atau rabun tua. Nah, kalau tadi rabun jauh ditolong oleh lensa cekung ya, tadi sudah dibahas. Nah, kemudian melemahnya otot mata akibat usia lanjut. Nah, ini kebanyakan sih akibat menurunnya daya akomodasi mata. Nah, kebanyakan dia itu banyak yang jadi rabun tua itu rabun dekat ya. Nah, jadi banyak orang-orang tua yang memakai kacamata plus biasanya yang tebal-tebal. Ya, karena kan cembung. Nah, kenapa kan kacamata orang tua tebal-tebal? Karena kacamata cembung. Kenapa yang minus biasanya tipis? Karena ya cekung gitu. Nah, kemudian ini ada soal, jadi pengaplikasiannya. Seorang dapat membaca dengan jelas pada jarak paling dekat 50 cm. Jadi pada jarak 50 cm dia bisa melihat. Nah, dan seterusnya. Nah, kalau di bawah 50 cm dia nggak bisa melihat. Agar ia dapat membaca jelas pada jarak 30, jadi bagaimana sih misalkan dia
membaca buku selalu pada jarak 50 cm, misalkan terlalu jauh. Dia ingin membaca di jarak 30 cm. Bagaimana caranya? Ya kita memberikan dia kacamata atau lensa apa? Lensa cembung ya. Nah, kita hitung dulu jarak terdekat penderitanya. Ini rabun dekat kan, atau hipermetropi 50 cm. Nah, jarak baca normal yang diinginkan ini bisa lebih dari 30 cm atau bisa pas 30 cm. Nah, P sama dengan 1/F, ini tuh sebenarnya rumus asalnya, 1 per jarak fokus. Nah, SN ini 30 cm di sini. Nah, ini kenapa 100? Nah, kan harusnya 1/F. Nah, tadinya kan 1/F, kalau di sininya meter berarti 1/0,5 meter. Nah, karena dia ini masih dalam sentimeter, jadi kita pakai 100. Nah, jadi 100 per 30 dikurangi 100 per 50, sehingga didapatkan kan 100 per 30 3,3, 100 per 50 2. Nah, 3,3 dikurangi 2 1,3 plus. Kenapa plus? Karena dia memerlukan kacamata atau lensa cembung ya. Kacamata plus disebutnya. Nah, kemudian contoh lain, Rizky hanya mampu melihat benda terjauh pada jarak 8 meter. Ia ingin dapat melihat dengan jelas benda yang letaknya jauh tak hingga. Tentukan jarak fokus lensa dan kekuatan lensa kacamata yang harus ia pakai. Nah, biasanya misalkan orang-orang yang menderita penyakit minus, penyakit rabun jauh itu, istilahnya matanya, dia kalau membaca buku istilahnya bisa ya, karena masih dekat. Tapi kalau melihat seperti papan tulis, melihat daun, atau melihat tulisan di reklame tidak bisa. Nah, tapi ini masih kecil ya minusnya, karena jaraknya itu hanya 8 meter, istilahnya 8 meter masih dekat ya. Nah, ininya P-nya sebenarnya 1 per F atau PP di sini jarak terjauh yang dapat dilihat 8 meter. Nah, udah meter kan, karena ini meter jadi 1 per 8. Nah, beda seperti tadi. Ini karena sentimeter jadi 100. Nah, itu harus dicermati ya. Jadi 1 per 8 dioptri. Nah, ini sebetulnya minus ya, karena dia rabun jauh dan kacamatanya kalau mau dipakai itu kacamata cekung ya, lensa cekung. Nah, kemudian karena kekuatan lensa itu sama dengan 1 per F, nah, maka F itu sama dengan tinggal dikalikan kan, karena 1 per 8 sama dengan 1 per F, berarti F sama dengan 8 dibagi 1 atau 8 meter. Jadi karena dia melihat jarak terjauhnya 8 meter, maka jarak fokusnya juga 8 meter seperti itu. Nah, kemudian ini soal terakhir. Penderita rabun jauh memiliki titik jauh 250 cm. Nah, ini pakai cm lagi nih. Ia ingin dapat melihat benda-benda yang terletak pada jarak tak terhingga seperti mata normal. Hitunglah kekuatan lensa mata yang harus ia pakai. Nah, 250 cm, PP-nya P sama dengan minus 100. Kenapa minus? Karena kacamata atau lensa cekung ya. Minus 100 dibagi 250, minus 0,4 dioptri. Ini masih terbilang minusnya kecil ya. Tapi tergantung karena kan lensa atau maksudnya kelemahan lensa tiap orang kan berbeda-beda. Ada yang misalkan harus menggunakan minusnya yang besar atau yang minusnya yang kecil gitu. Tergantung kebutuhan dari mata kita. Tapi jika kita bisa menjaga mata kita dengan baik, istilahnya kita tidak usah menggunakan lensa atau kacamata. Bisa tanpa kacamata, bisa tetap melihat dengan jelas gitu. Jadi pesan dari pelajaran hari ini adalah bisa menjaga mata, karena kan mata aset yang paling berharga ya. Kalau kita sakit mata misalkan sudah terlalu parah kan susah mencari donor mata, sangat sulit kan. Orang siapa yang ingin matanya didonorkan kan sulit juga. Nah, makanya kita yang punya
dianugerahi mata oleh Allah Subhanahu wa taala wajib bersyukur dan wajib menjaganya. Nah, dan digunakan untuk melihat hal-hal yang baik tentunya. Ya, mungkin ini ya. Kemudian kita lanjutkan. Oh, masih ada materinya. Ini mata burung. Mata burung. Nah, mata burung itu pada umumnya berada di samping kiri dan kanan. Nah, kepalanya sehingga memiliki bidang pandang yang lebih luas. Nah, jadi kalau burung kan di samping kiri, samping kanan, nah, bukan di depan ya seperti manusia. Jadi pandangannya luas. Nah, burung tertentu seperti elang itu memiliki penglihatan sangat tajam atau jarak fokusnya itu sangat besar ya, sehingga dia bisa melihat benda-benda yang jaraknya jauh. Jadi dia bisa menangkap mangsanya yang berada jauh. Jadi dia cepat, kemudian matanya juga sangat tajam. Nah, kemudian alat optik itu yang pertama ada kamera nih. Jadi kamera itu prinsip kerjanya sama seperti mata manusia, hanya di kamera itu ada lensa. Lensa pada kamera itu untuk membiaskan cahaya sama seperti mata. Kemudian apertur atau dan diafragma berfungsi mengatur intensitas cahaya serta yang masuk ke film tempat terbentuknya bayangan. Jadi di film itu tempat pembentukan bayangan. Sama prinsip kerjanya seperti mata. Nah, kemudian alat yang kedua itu ada loop. Loop digunakan untuk mengamati benda-benda yang kecil menjadi lebih besar. Mungkin Ananda sekalian sudah familiar atau pernah menggunakan loop. Nah, loop ini terbuat dari lensa cembung ya. Nah, kemudian alat optik yang selanjutnya adalah mikroskop. Nah, mikroskop ini uniknya dia menggunakan dua lensa. Yang pertama itu lensa objektif yang di sini yang dekat dengan objek. Kemudian lensa okuler yang dekat dengan mata pengamat ya. Sehingga kita dapat melihat benda-benda yang ukurannya mikroskopik atau sangat kecil ya. Nah, kemudian ada teropong. Nah, teropong itu untuk tersusun dari 3 lensa cembung, yaitu lensa objektif, okuler, dan pembalik. Nah, untuk pembalik bayangan yang terbentuk oleh lensa objektif sehingga bayangan akhir yang terbentuk sama tegak. Jadi yang tadinya di lensa objektif oleh lensa cembungnya itu terbalik bayangannya, dia menggunakan lensa pembalik untuk membuat gambarnya menjadi tegak. Nah, kemudian teleskop, mungkin ada yang sudah pernah berkunjung ke observatorium. Nah, di sana adalah ada alat-alat untuk mengamati benda-benda langit, benda-benda yang sangat berukuran kecil dan kita amati dari bumi ya menggunakan teleskop. Nah, teleskop ini jadi memiliki jarak fokus lensa objektif lebih besar dari lensa okuler. Jadi semakin besar lensa objektifnya, jarak fokus lensa objektifnya, makin terlihat bendanya. Makanya ada berbagai observatorium yang memiliki perbesaran yang berbeda-beda ya, tergantung perbesaran dari lensa objektifnya. Nah, jadi mungkin nanti ke depan kita bisa melihat isi planet Mars misalkan hanya dilihat dari bumi gitu kan, dengan bantuan teleskop yang amat canggih mungkin ke depannya. Kita kan sekarang baru bisa melihat benda-benda yang berukuran kecil di angkasa itu, tapi terlihatnya masih sangat kecil gitu. Mungkin nanti bisa lebih besar lagi pembesarannya. Seperti halnya kamera kan dapat menangkap gambar semakin jelas kan. Semakin kesini titik fokus dari lensa objektif semakin diperbesar agar orang dapat melihat benda lebih jelas, dapat melihat benda yang kecil lebih besar. Nah, seperti sekarang kan virus juga masih terbatas ya, dan hanya dapat dilakukan oleh Microsoft Electron. Kemungkinan di masa yang akan datang, wallahu alam, apabila masih dikasih waktu oleh Allah, mungkin manusia bisa melihat virus dengan bantuan handphone mungkin. Wallahu alam.
Itu tantangan untuk generasi mendatang ya, untuk menemukan alat-alat yang bisa lebih membantu pekerjaan manusia. Nah, ini ada tugas yang harus Ananda kerjakan. Ada 6 tugas. Jangan jadikan tugas itu sebagai beban ya. Jadikan sebagai kesempatan untuk kita menempa diri. Nah, ini kemudian ini juga sisa tugasnya. Tadi sudah dicontohkan bagaimana cara mengerjakannya. Nah, tinggal analisis dari Ananda yang harus diasah. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan diputar kembali videonya, diulang lagi sampai paham. Dan jika masih ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan ke pengampunya masing-masing. Jazakumullah khairan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Manusia tempatnya hilap ya, Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Mungkin cukup sekian, semoga Ananda selalu sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.